Halo guys, kembali lagi bersama saya Kaprita Amelia Natasha. Nah, di sini kita akan membahas tentang rumus Excel. Nah, kita ini sudah ada soalnya. Nah, kita langsung kerjakan bersama-sama ya, teman-teman. Nah, soal yang pertama yaitu jabatan diketahui dari dua huruf awal pada kode karyawan. DI Direktur, MA Manager, HR HRD, SU Supervisor, dan ST adalah staff. Nah, jadikan dari huruf awal nih, berarti kita dari kiri. Untuk rumusnya kita akan menggunakan if dikombinasi dengan left karena dari kiri ini. Langsung saja kita tuliskan rumusnya sama dengan if, kita ketik if, kita klik dua kali nih if-nya. Nah, selanjutnya kita kombinasikan dengan left karena dua dari depan ya teman-teman. Nah, setelah huruf left kita klik di kode yaitu C2. Nah, titik koma karena dua karakter nih, jadi kita kasih 2 nomor terus tutup kurung. Sama dengan kita kasih petik 2 di atas karena untuk huruf ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk huruf harus dikasih petik, kalau untuk angka itu tidak. Nah, kita lanjutkan, kita petik DI, tutup, terus kita ketik yang sama yang di atas ini. Nah, kan ini sudah ada satu rumus nih, nanti kita tinggal melanjutkannya jadi yang ke belakang karena tadi kan soalnya ada 5 nih. Nah, if-nya jadi kita ada 4 if dan 1 false untuk menutup atau outputnya gitu kan ya. Kita ulangi saja rumus yang pertama, kita tinggal menggantikan DI sama direkturnya sesuai dengan yang diinginkan tadi, kita tinggal menggantikannya.
kita kan sudah sampai yang terakhir. Nah, untuk outputnya kita langsung tuliskan staff, tutup kurungnya itu sampai berwarna hitam, atau kita hitung berdasarkan if-nya. Kan tadi if-nya itu ada 4, jadi tutup kurungnya nanti juga ada 4. Terus kita enter. Nah, setelah kita enter, kita tarik saja ke bawah untuk melihat hasilnya. Sama kan? Nah, kita cocokkan nih. ST itu staff, SU supervisor, MA manager, HR HRD, dan DI adalah direktur. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Dari tahun kelahiran itu dilihat dari 4 karakter. Nah, karena kan tadi di tengah nih. Nah, kalau tengah itu kita menggunakan mid. Terus kita klik C2, kita kasih titik koma, 4 karakter. Nah, terus kita titik koma lagi, yaitu keempat dari depan. Jadi kita hitungnya ST, ada strip itu baru 1. Nah, gitu kan. Kita tutup kurung, kita langsung ketik enter. Nah, setelah itu kita langsung tarik saja ke bawah. Selanjutnya kita akan ke status kepegawaian. Nah, ketentuannya status pegawaian didapat dari 2 karakter terakhir, TT untuk tetap, KT untuk kontrak. Nah, langsung saja kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan if, kita masih menggunakan if kombinasi right karena dari kanan, ya kan. Nah, terus kita klik yang C2, kita kasih titik koma, terus kita ketik 2, yaitu 2 karakter, kita tutup kurung, kita kasih sama dengan, kita tulis ketentuannya tadi, yaitu kalau huruf kita harus kasih tanda petik di atasnya ya. Nah, kita tulis tanda petik TT, tanda petik lagi, titik koma, kita kasih tanda petik lagi, kita tuliskan tetap, jangan lupa tanda petik, kita titik koma, kita ke if lagi, kombinasi sama right, terus C2 titik koma 2, tutup kurung sama dengan tanda petik atas 2, KT, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik kontrak, tanda petik, tutup kurung, sampai warna hitam. Nah, tutup kurung sampai warna hitam, kita enter. Nah, selanjutnya kita langsung saja tarik ke bawah untuk melihatnya ya. Selanjutnya yaitu ada gaji pokok dengan ketentuan direktur mendapatkan 7.500.000, manajer 6 juta, HRD 4.500.000, supervisor 4 juta, dan staff mendapatkan 3.500.000. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan if sama dengan if D2 sama dengan kita kasih petik
petik 2 di atas, kita ketik direktur, kasih petik, titik koma, 7.500.000. Nah, kalau angka itu tidak perlu dikasih tanda petik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita titik koma lagi, kita kembali ke if lagi. Di 2 sama dengan tanda petik yang kedua, yaitu manajer. Tanda petik, titik koma, 6 juta, titik koma, kita if lagi. Kita klik D2 sama dengan yang ketiga itu HRD, titik koma, petik atas HRD, petik atas lagi, titik koma, 4.500.000, titik koma, if lagi, kita klik D2 sama dengan yang selanjutnya itu ada supervisor. Nah, petik atas supervisor, petik atas lagi, kita kasih titik koma. Nah, untuk penutupnya kita langsung tuliskan nominalnya, yaitu 3.500.000, atau untuk outputnya. Nah, setelah kita ketik outputnya yaitu 3.500.000, dikasih tutup kurung sampai berwarna hitam. Setelah itu kita enter, muncul hasilnya, kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Untuk selanjutnya yaitu tunjangan per anak adalah 250.000. Kita langsung ke tunjangan anak, sama dengan H2 atau jumlah anak kita kali 250.000. Kita enter, langsung kita tarik ke bawah. Oke, sesuai ya teman-teman. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Untuk rumusnya sama dengan G2 atau gaji pokok ditambah tunjangan anak. Nah, untuk gaji pokok ditambah tunjangan anak itu kita beri kurung dulu. Baru dikali 5%. Setelah itu kita enter. Nah, sudah mendapatkan hasilnya, kita langsung saja tarik ke bawah. Jadi deh. Nah, selanjutnya yaitu menghitung jumlah gaji. Nah, jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi dengan pajak. Berarti jumlah gaji atau total gaji ditambah dengan tunjangan dikurangi dengan pajak ya. Untuk rumusnya sama dengan
G2 atau gaji pokok. Kita beri kurung dulu. Kita tambah dengan tunjangan anak atau I2. Kita tutup kurung. Kita kurangi dengan pajaknya. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Nah, terlanjut untuk total gaji. Total gaji itu rumusnya sama dengan sum, kita blok dari atas atau dari K2 sampai K11, lalu kita enter. Nah, untuk rata-rata gaji itu rumusnya sama dengan average, lalu kita blok dari K2 sampai K11. Setelah itu kita enter. Untuk gaji tertinggi itu menggunakan rumus sama dengan max, itu adalah maksimum. Kita blok sampai ke K11, kita enter. Nah, untuk gaji terendahnya itu menggunakan rumus min atau minimum, sama dengan min, kita blok dari atas dari K2 sampai K11, lalu kita enter. Selanjutnya yaitu total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan sum if, yaitu karena ada satu syarat. Nah, kita ketik sum if, lalu range-nya itu tahun kelahiran, kita blok, terus kita kasih titik koma. Untuk kriterianya yaitu 1996, kita kasih titik koma. Sum range-nya yaitu jumlah gaji, kita blok, lalu kita kasih kurung, kita enter. Nah, selanjutnya yaitu total jumlah gaji karyawan kontrak berjabatan supervisor. Nah, di sini kan ini ada dua syarat nih, yaitu syarat yang pertama itu kontrak, syarat yang kedua itu supervisor. Jadi kita menggunakan rumus sum if. Sama dengan sum if. Nah, pakai S ya teman-teman. Nah, terus untuk sum range-nya jumlah gaji kita blok, kita kasih titik koma, lalu kriteria range-nya status kepegawaian kita blok, lalu titik koma, kita tulis kontrak. Jangan lupa diberi tanda petik 2 di atas, di awal sama di akhir, lalu kita kasih titik koma, kita blok yang jabatan,
Lalu kita kasih titik koma, kita petik tulis supervisor, petik atas, lalu tutup kurung. Nah, lalu kita enter. Nah, jadi itu semua ya teman-teman rumusnya. Kita sudah kerjakan semuanya soalnya tadi dengan rumus-rumusnya. Nah, terima kasih untuk semuanya.